Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi 22 Maret 2022 pada hari Selasa ini. Kita akan mulai dengan melihat dari pergerakan IHSG kemarin. Sebentar ya, saya mute bentar karena ada suara double. Jadi ada suaranya double, jadi di YouTube juga ke double jadinya kan. Nah, oke, kita lanjut dari penutupan IHSG-nya. Penutupan IHSG kemarin cenderung stagnan, tidak mengalami pergerakan apapun untuk pergerakan IHSG pada kemarin, yaitu plus 0,00%, dan indeks Asia lainnya juga ada. Untuk Nikkei sendiri mengalami tutup, ya tidak ada buka hari itu. Untuk Hang Seng itu minus 0,89% dan STI plus 0,75%. Untuk DAX sendiri, variatif juga sama seperti Bursa Asia mengalami minus 0,60% berbanding terbalik dengan FTSI yang mengalami plus 0,51%. Sedangkan untuk tiga bursa Amerika mengalami kompak melemah di minus 0,58% dan minus 0,04% dan minus 0,40% khusus Nasdaq. Dan penguatan kembali tertinggi dialami oleh WTI dan Brent atau minyak, supaya minyak dunia, di mana terlihat bahwanya ada peningkatan harga yang cukup signifikan, terutama untuk Brent yaitu plus 7,13%, mengingat bahwa kemarin adanya penurunan produksi dari negara-negara OPEC dan juga adanya peluang untuk tadinya sanksi dari negara-negara Eropa lainnya yang termasuk dalam European Union. Dan juga terlihat memang sudah ada sanksi dari Amerika dan Inggris. Kemudian juga untuk coal kembali mengalami pelemahan ya, dan nikel juga setelah mengalami penguatan dan bahkan waktu itu sampai terjadinya trading halt karena banyaknya trader yang mengalami margin call sampai naik terlalu tinggi. Harus jadinya short squeeze, itu yang menyebabkan kemarin itu sampai tradingnya di hold karena naik terlalu tinggi ya. Kemudian juga ada CPO mengalami penguatan yang cukup tipis di plus 0,97%, dan TIN atau TIMA plus 1,44%, dan copper sebanyak 0,86%. Untuk prediksi IHSG hari ini terlihat bahwa adanya peluang untuk kembali menguat dengan yang mungkin tercapai yaitu di resisten 6975 dan support yang dipertimbangkan yaitu ada di 6930. Nah, ada kabar dari Bursa Amerika sendiri, di mana ketiga indeks tadi kita sebutkan mengalami penurunan kembali, mematahkan daripada 4 hari winning streak berturut-turut, ya, atau maksudnya mengalami penaikan. Kemudian juga untuk Treasury Notes untuk 10 tahun ya, atau obligasi 10 tahun Amerika Serikat, kembali mengalami penguatan sebanyak 15,4 basis point jadi 2,30%, dan ini juga ada pengaruhnya terhadap pernyataan Jerome Powell, di mana pernyataan Jerome Powell kemarin atau ketua daripada Federal Reserve atau The Fed yang menyatakan bahwa sekarang inflasi sudah dalam batasan yang cukup tinggi, tidak seperti dulu yang sering mengatakan transitory, di mana dia menganggap ini suatu masalah yang serius, sehingga ada berencana untuk mungkin menaikkan interest rate lebih cepat atau lebih tinggi lagi daripada perkiraan. Untuk meredakan laju inflasi yang dimana sekarang pun terus membuat titik tertingginya dari 40 tahun lalu. Sudah data 40 tahun lalu yang terkait dengan data inflasi. Kemudian juga adanya peningkatan terhadap harga minyak mentah. Ini juga terlihat daripada kita ketahui bahwa perang yang terjadi antara Ukraina atau Ukraina dengan Rusia sampai saat ini bahkan hampir 1 bulan tidak menunjukkan konklusi apapun, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, masih dalam tahapan perang. Dan juga hal ini menyebabkan juga masih ada berlakunya sanksi daripada Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya terkait dengan supply oil atau minyak daripada Rusia. Kemudian juga sekarang seperti tadi disebutkan bahwa European Union atau Uni Eropa yang lain juga selain daripada Inggris juga mulai mempertimbangkan mungkin untuk mengikuti jejak Amerika untuk melakukan embargo terhadap minyak mentah dari Rusia.
Sekarang kita masuk ke korporasi. Berita korporasi pertama ada dari BEL, PT Trisula Textile Industries, TBK, di mana ia merencanakan untuk melakukan pembelian sahamnya kembali sebanyak 55 miliar rupiah. Yaitu untuk yang kedua ada ESA, yaitu PT Surya Esa Perkasa TBK, yang membukukan kenaikan laba bersih sebanyak 14 juta US dollar. Kemudian untuk Jasa Marga, PT Jasa Marga Persero Tbk yang kembali mengukuhkan kenaikan daripada laba bersih menjadi sekarang sebesar 1,61 triliun rupiah pada tahun 2021 untuk annualized artinya ya, yaitu meningkat dari 2020 sebanyak 222% di peningkatan laba bersihnya. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya, yaitu ada rekomendasi dari Sekuritas Indonesia, di mana ada Karum yang terlihat ada ini sifatnya cukup spekulatif, di mana belum benar-benar valid swing, kita menduga dia tidak akan melewati daripada base kecil yang terbentuk, yang akan melanjutkan daripada pola bullish yang terjadi. Trade buy and kan yaitu 10.900 dan stop loss-nya 10.100 di bawah daripada base-nya, kemudian ada target price 11.775 di dekat gap, dan target price kedua juga di dekat gap yang kedua. Kemudian ada yang kedua, yaitu ada oils atau Indo Oil Perkasa Tbk, di mana secara tren keduanya bersifat bearish, mau jangka pendek atau jangka menengah. Dan hal ini menunjukkan ini bersifatnya kita menunggu daripada breakout yang mungkin akan terjadi, mungkin ditunggu ada breakout atau enggak pada hari ini. Terkait dengan closingnya, apakah dia akan berada di area buy yang kita tuju, yaitu di 248, dan stop loss-nya di 220 di pola yang terbentuk. Target price-nya ada di 276, dan itu yang pertama, dan target price kedua ada di 292, di mana itu letaknya ada di support yang bisa jadi potensial resisten. Kemudian yang lanjutkan lagi ada Foru atau Fortune Indonesia Tbk, di mana secara trennya maupun jangka pendek, jangka menengah cenderung bullish. Trade buy-nya ada di 338 dan stop loss-nya ada di 300. Target price yang disarankan ada di 376, di mana dia ada di resisten klasik yang terbentuk. Kemudian ada target price kedua juga sama, di dekat resisten klasiknya di 402. Dan kita juga ada melakukan cashback tiap bulan dari Principal Cash Fund sebanyak Rp100.000. Tidak berlaku kelipatan, promo ini hanya berlaku sampai Desember 2022. Dan syarat untuk mengikuti cashback tiap bulan 100.000 ini adalah dengan melakukan pembelian produk reksadana milik Principal Asset Management minimal sebesar Rp2 juta yang tersedia di Profunds. Tidak berlaku untuk produk reksadana pasar uang. Hadiah berupa unit penyertaan produk Principal Cash Fund sebesar Rp100.000, tapi tidak berlaku kelipatan. Hadiah akan diberikan Pak jika reksadana tidak dicairkan selama 2 bulan dari periode pembelian, dan hadiah akan diberikan kepada 20 orang tercepat yang melakukan pembelian produk reksadana. Hadiah akan diberikan pada bulan berikutnya. Ingat ya, promonya hanya berlaku sampai Desember 2022. Jadi bagi yang tertarik untuk melakukan pembelian Principal Cash Fund, itu akan ada baiknya dilakukan di bulan-bulan ini karena adanya potensi mendapatkan cashback sebanyak Rp100.000 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan tentang outlook saham-saham yang Bapak Ibu ingin ketahui secara teknikal, arahnya kemana bisa ditanyakan melalui kolom Q&A. Kami akan beri waktu sebanyak 1-3 menit untuk mengatakan di kolom Q&A. Dan saya akan kembali setelah 1-3 menit ke depan.
Baik, kita akan lanjutkan untuk sesi Q&A-nya. Nah, pertanyaan pertama kita bisa lihat dari Bapak Robertus terkait dengan MDKA, ASI, dan BUKA. MDKA sendiri masih mengikuti, saya melihat dulu ya bentar ya di Telegram apakah sudah sempurna atau belum MDKA. MDKA itu kemarin 4670 ya targetnya ya. Bentar. Masih belum sih, masih bisa untuk mungkin ditahan dulu sampai kayak lewat dari pas stop loss yang disyaratkan ya untuk saham MDKA. Jadi ntar bisa dikonsider untuk di targetnya. Ikutin target pertama bisa langsung take profit seluruhnya, itu nggak masalah. Kemudian kita akan lanjut lagi ke saham ASI dan BUKA. Saham ASI. Saham ASI itu kita lihat lagi untuk saham ASI. Dia cenderung mengalami penguatan dan sekarang setelah breakout daripada falling wedge-nya, breakout dari falling wedge-nya ada peluang untuk masih lanjut menguat. Terlihat adanya di sini resisten klasik di sekitar area 6.800 ya, yang biasa dikonsider sebagai daerah targetnya, atau di sekitar area sini juga bisa di 6.900. Jadi 6.800 sampai 6.900 bisa dikonsider sebagai daerah taking profit atau daerah resistennya. Untuk supportnya sendiri sebenarnya sampai sekarang baru terbentuk terdekat yang ini ya di 6.125 untuk support ASI-nya. Kemudian untuk saham BUKA ini kayaknya BUKA sih nggak pernah kasih tahu ya. Untuk sekarang kita lihat dulu pakai indikator biar lebih cepat. Oke, untuk saham BUKA sendiri terlihat bahwa sekarang ada ya udah terbentuk valid swing dan juga stokastik pointing up yang menunjukkan adanya peluang untuk spekulatif ke atas, tetapi kan ini kan bearish ya, jadi spekulatifnya jangan terlalu banyak menurut saya. Sekarang di 250 supportnya. Kemudian untuk resisten terdekat itu ada di 304. Ini 200-an ya. 200 itu kalau salah 2. Ya benar. Ini sekitar di 200. Terus kemudian ini di 304. Resisten yang terlihat. Kemudian ada resisten yang selanjutnya yaitu ada 314. Di situ kira-kira untuk support dan resisten saham BUKA. Dan kita lanjut lagi pertanyaannya, Pak Robertus, YouTube. YouTube udah nyala lagi kok, Pak. Dari tadi sudah live. Kemudian lanjut untuk Ibu Lydia bertanya tentang saham BMRI, BP, dan SAME. Untuk saham BMRI sendiri, kita melihat bahwa kemarin semenjak hari lewat daripada hari come date-nya, kemudian dia nyentuh resisten tepat sebelum hari come date ya, paling sehari sebelum, dan pada hari come date-nya langsung sehari atau 2 hari, dia kemudian langsung turun membentuk gap, habis come date-nya sudah tercatat semua. Ada peluang mungkin, memang ada gap di sini, tapi kelihatannya ya, dari stokastik pointing down, ada peluang untuk support dulu di 7.500 untuk saham BMRI. Resistennya ada di 7.990. Sampai sekarang belum bisa menutup gap-nya ya. Jadi menunggu aja, kalau misalnya nanti ada respon yang baik, ada peluang mungkin untuk lanjut. Kemudian lanjut ke saham. Kalau lewat daripada support yang tadi disarankan, boleh diberlakukan sell, kalau apalagi kalau tujuannya bukan tujuan investasi, yaitu tujuannya untuk trading. Ya, Ibu Lydia. Kemudian lanjut ke saham BABP dan SAME. Saham BABP sendiri kita melihat bahwa masih tertahan di support, stokastiknya oke, tapi saya tidak menyarankan untuk beli untuk saham ini karena sudah lewat masa ininya ya, harus spekulasi dari sini. Dari sekitar area 168 sudah lakukan spekulasi terhadap tick support. Untuk sekarang takutnya nanti hanya retest saja, retest pendek mungkin ke area sini 199. Kemudian nanti cuma ke sana doang.
Jadi kalau misalnya udah dari lama nggak apa-apa dikonsider di sekitar 195 atau 198 untuk daerah taking profitnya. Takutnya nanti terjadi koreksi setelah kena daripada EMA 90 atau garis biru mudanya. Lanjut ke saham yang lain, yaitu ada saham SAME. Saham SAME terlihat masih bergerak di atas daripada trend line. Dan sekarang masih berupa retest terhadap trend line. Pergerakan kemarin juga menunjukkan ada penguatan, walaupun sebenarnya yang agak masih dalam range atau masih di bawah daripada candle yang volumenya sangat tinggi ini atau spike. Ya kalau dilihat pada tanggal 11 Maret 2022 ini ada spike volume terhadap saham SAME, bagaimana ini volume penjualan ya, di candle-nya kelihatan seperti itu. Dan mungkin harap berhati-hati walaupun masih di trend line, bisa dipertimbangkan untuk supportnya mungkin bagi yang sudah spekulatif masuk di trend line di sekitar 340-an atau 34, wait, ininya digeser dulu. Sekitar 340-an ya, 350, 340 itu jadi supportnya. Jadi betul 350 deh, 350 supportnya. Jadi kalau misalnya lewat dari sana, itu ada kemungkinan untuk lanjut turun lagi. Jadi diperhatikan. Kalau misalnya nanti masih lanjut daripada penguatan kemarin yang volumenya sebenarnya tidak terlalu bagus ya, sangat lebih rendah atau daripada rata-rata sebelumnya ada di sini. Mungkin sampai ke EMA 90 dulu, mungkin ke area 380-an, itu bisa diperhatikan untuk saham SAME. Kemudian terlanjut lagi saham CSRA, buy di 743, hold atau cut loss. Gini, kalau misalnya dari garis dia bergerak di bawah garis biru dan kuning, silakan untuk pertimbangkan cut loss, itu memang sudah bisa turun lebih jauh. Untuk sekarang masih tertahan, jadi masih oke deh secara juga bullish. Kalau masih udah nggak mampu ya di garis biru dan kuning atau sampai ke area sini sekitar 660-an. Di sini kan 675, bisa jadi 665 lah. Kalau misalnya udah sampai sana, bisa pertimbangkan tuh cut loss karena atau stop loss, karena stop loss di sana. Kenapa? Karena masih bisa lanjut lagi mungkin ke daerah resistance yang bisa jadi support di sekitar area sini di sekitar 670. Dan kita akan lanjut lagi untuk saham BBCA. Apakah minggu depan masih pada tahap koreksi? Saham BBCA. Saham BBCA sendiri kemarin tempat close-nya ya, close-nya cukup adanya penolakan terhadap pelemahan harga yang terjadi, yaitu sempat gap dan ini pasti ke bawah. Kemudian kembali menguat, tetapi untuk apakah sudah tahapan yang baik untuk melakukan akumulasi, saya rasa belum. Lebih baik menunggu daripada mungkin kalau mau spekulasi sekitar area sini, sekitar area 90 ya, sekitar 7.650 bisa dipertimbangkan di sana. Apabila nanti adanya rejeksi seperti pada pembentukan candle ini ya, pada 11 Februari 2022. Untuk sekarang ini masih belum, ditunggu aja. Ya mungkin ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu. Terlihat dari stokastiknya juga masih pointing down ya. Dan penutupan daripada bursa-bursa lain juga cenderung mix. Kadang juga mengikuti pergerakan bursa Amerika. Jadi bisa jadi ini hari ini ada peluang untuk turun. Walau untuk pergerakan BCA, takutnya nanti sampai ke area MA90. Kemudian untuk saham selanjutnya ada ada kemungkinan sampai ke EMA 90, jadi tunggu dulu. Kemudian akumulasi CBP, ADMR, dan TINS. Kalau ADMR kayaknya belum dulu deh, karena sekarang pun ICBP juga masih ada potensi melemah ya, day bearish terlihat di sini. Kita lihat lebih pakai weekly aja ya, biar lebih jelas. Soalnya kalau dilihat pakai daily nih, supportnya agak kurang kelihatan karena terlalu jauh untuk di zoom up. Kemudian kita akan lihat support yang mungkin tertuju di sini sekitar area 7.150 lah, bisa sampai ke sana. Kalau misalnya dia breakout daripada titik ini ya, tadi kan kalau dilihat di daily-nya ada terbentuknya base kecil. Kalau misalnya melewati daripada titik 7.350, ada pulang untuk lanjut menguat ke titik yang tadi sekitar 7.150 sampai 7.200 untuk saham ICBP.
Kita akan lanjut lagi untuk saham berikutnya. Saham berikutnya lagi. Saham berikutnya lagi ada saham ADMR dan TINS ya. Saham ADMR dan TINS. Jadi kalau mau akumulasi mungkin bisa spekulasi di support 7.150 atau kalau mau sekarang tuh masih belum ya. Jadi takut nanti breakout daripada supportnya. Jadi kalau misalnya breakout dari supportnya ditunggu ke 7.150 ya. Itu support yang bisa jadi mungkin patokan. Untuk kenaikan harga mungkin apakah naiknya bakal langsung signifikan belum tentu, tergantung daripada reaksi yang terbentuk ketika harga itu tersentuh titik atau area support. ADMR jangan dulu, tunggu koreksi, kemarin juga baru breakout resisten, jadi masih mungkin lanjut ke atas terhadap pergerakannya, dan mengingat bahwa ini saham yang masih saham IPO, masih yang baru IPO ya, baru channelnya belum banyak. Saya rasa lebih baik kalau mau akumulasi juga pun agak berhati-hati karena data secara teknikalnya belum banyak ya untuk dijadikan patokan sebagai area yang bisa mungkin jadi area pantulan untuk sekarang. Dan sekarang juga kemungkinan harus berlanjut menguat ya, bisa menguatnya cukup jauh. Jadi tunggu koreksi aja dibandingkan harus memaksakan masuk dan nanti ujung-ujungnya ditahan jadi investasi pada tujuannya pertama buat trading. Kemudian lanjut ke saham TINS. Saham TINS sendiri sampai saat ini masih bergerak di atas daripada garis biru dan birunya misalnya ungu dan kuning, di mana menunjukkan masih adanya peluang penguatan terhadap selama masih bergerak di sana, dan kemudian adanya resisten terdekatnya itu ada di sekitar area 1.700 atau 1.690 lah biar lebih aman. Bisa jadi pertimbangkan di sana sebagai daerah untuk taking profit atau daerah resistennya. Kemudian untuk supportnya ini untuk invalidasi atau peluang untuk kalau misalnya dia nembus ini ada peluang untuk melemah lebih lanjut, yaitu di sekitar area 1.540. Bisa perhatikan di sana untuk saham TINS. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham DOIT dan ESA. ESA seingat saya udah naik terlalu jauh. Posisi beli tidak bisa diberikan terlebih dahulu. Kemarin sempat naik, kalau nggak salah ingat ada di 10%-an ya. Dan langsung breakout karena mengingat daripada kabar oil atau kalau ini kan oil kan ya, minyak mentah, penguatan yang cukup signifikan. Untuk sekarang belum, ditunggu aja. Ini kan pasti nanti bentuk kayak gini-gini nih. Koreksi tunggu sampai kayak gini nih. Kayak bentuk kayak gini tipis, pelan, nanti ya tunggu aja gambar trend line. Kalau misalnya breakout, oke, baru masuk. Jadi paling taruh supportnya tipis sekali di sini. Jadi lebih low risk lah. Mending nunggu dibandingkan high risk. Kalau high risk kayak gini nanti masuk supportnya jauh di sini. Bisa-bisa resikonya 10 sampai 20, mungkin 15% untuk saham seperti ini. Karena candle kemarin saja sudah 10%. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham selanjutnya yaitu DOIT. Saham DOIT juga pergerakannya kurang lebih sama. Memang sekarang udah kena resisten, potensial yang udah jadi resisten jadi di 430-an. Jadi ada kemungkinan mungkin koreksi dulu sebentar, mungkin kayak baru satu baru lanjut ke daerah resisten yang belum tersentuh di 460-an untuk saham DOIT. Untuk ambil posisi menunggu koreksi karena terlalu kalau risk rewardnya nggak oke. Kalau Bapak masuk sini, support sini, resisten sini, nggak ada 1:1, 1:0,8 aja enggak. Jadi kalau lakuin kayak gitu terus-menerus bisa jadi boncos ke depan. Kemudian lanjut ke saham PenBank, kalau nggak salah masih aman deh. Itu masih mengikuti rekomendasi dan udah mau kena target 1 ya untuk Bapak Robert Sanjaya. Ini mungkin juga ada typo ya, BPKP. Itu bukan deh, BBKP harusnya. Ini digeraknya udah di bawah garis biru dan kuningnya sama kayak saham ICBP di mana cenderung bearish. Untuk pergerakannya masih cenderung bisa lanjut melemah terkait dengan bisa menyentuh support mungkin di sekitar area 230. Jadi perhatikan untuk saham yang sudah bergerak di bawah garis ungu dan kuning ini ada kemungkinan lanjut biasanya melemah, apalagi bergerak di bawahnya karena trennya sudah bearish.
Lanjut ke Ibu Nana bertanya tentang saham BRIS INKP MTK. BRIS berbeda ya, memang sudah semenjak kena target 2 pun yang sudah diberikan beberapa waktu lalu tidak lagi menarik pergerakannya. Kenapa? Karena dari trennya seperti biasa kita melihat garis yang 3 garis ini namanya garis EMA. Kita perhatikan di mana dia kompak melemah di ketiga garis EMA dan tidak mampu menguat melebihi itu. Dan terlihat bentuknya pattern atau pola yang menunjukkan lanjutnya bearish, dan kemarin lebih tepatnya mencoba menguat atau terhadap titik support sini, tapi tidak seperti yang diharapkan. Ditutupnya melemah dan kembali melemah di bawah daripada trendline yang di bawah, ada kemungkinan untuk lanjut melemah. Oleh sebab itu, apalagi kalau misalnya nanti penutupan hari ini juga mengalami kejadian yang sama, impulsif ada kemungkinan melemah paling dekat itu 1570, yang setelah lewat situ bisa jadi ke 1400-an, 1490. Kita perhatikan titik di sana. Kemudian kita lanjut ke saham Pegas dan Antam. Oh, ada yang mau minta diulang review BMRI. Boleh Bu Evelyn, ya, nggak apa-apa kok. Pegas dan Antam ya. Saham Pegas juga pergerakannya sudah sama sebenarnya, patternnya terbentuk sama dengan yang tadi ya, saham yang tadi kita analisa, yaitu saham BRIS, mirip-mirip patternnya, tapi bedanya ini baru bergerak melemah di bawah daripada garis biru, ungu, biru muda, ungu, dan kuning, yang bisa menunjukkan potensi untuk lanjut ke bawah karena trennya bearish. Hal ini melihat bahwa harus hati-hati karena pergerakannya sudah bahkan di bawah trend line-nya, sangat jelas. Dan sedang mencoba pun ini masih candle baru awal-awal, jadi masih ada kemungkinan untuk lanjut menurun ya. Jadi ditunggu, ada kemungkinan di sini 1330. Kalau mau spekulatif tuh sebenarnya lebih aman dekat-dekat area sini ya. Kalau misalnya cari entry untuk korektif sementara, maksudnya pergerakannya cuma bentar, itu di mungkin 1260 masih jauh. Jadi wait and see dulu untuk saham ini. Resistennya ada di 1478, 1470, tidak disarankan untuk buy. Kita lanjut ke saham BMRI. Seperti yang tadi disampaikan, masih merah juga candlenya dan masih belum mampu menutup gap. Tadi udah dibahas ya. Ada peluang mungkin di semua tunggu di sekitar area sini yang bisa jadi area pemantulan ya, potensi pemantulan di 7.500. Jadi wait dulu saham BMRI. Untuk sekarang ada peluang untuk melemah. Dan misalnya kalau misalnya lewat daripada 7.500 atau bergerak jadi 7.475 atau 74, yang lebih aman 7.450. Kalau memang tujuannya bukan buat untuk jangka panjang dan tujuannya bukan investasi dan berdasarkan teknikal saja dan untuk trading, bisa dipertimbangkan untuk kita perhatikan untuk sepertinya lebih baik untuk stop loss terlebih dahulu karena ada kemungkinan untuk lanjut melemah ke area support berikutnya. Misalnya kalau buat investasi itu kembali lagi keputusannya ke Bapak atau Ibu sendiri. Teknikal juga saya nyampaikan rekomendasi. Dan untuk portofolio bisa dilakukan pengaturan sesuai dengan risiko masing-masing. Kemudian untuk CSRA dan NATO, hari ini gimana? Oke. Jadi untuk BMRI ingat ya, untuk perhatikan supportnya aja terlebih dahulu, masih bisa hold, tapi misalnya udah lewat 7.500 atau 7.450, jadi bisa baru stop loss. Kemudian CSRA selama masih gas biru dan kuning masih oke, tapi nanti kalau bisa lewat daripada rekomendasi di bawah 1670, jangan di bisa 665 atau lewat daripada stop loss-nya, tidak usah ditahan-tahan, nggak apa-apa, langsung aja di stop loss. Atau saya unopness. Kemudian NATO juga kalau nggak salah, ini juga oke, rekomendasi yang baru satu lalu, atau ternyata di sesuai plan ya, atau belum kena sih yang disarankan. Tapi sekarang kelihatannya dia bentuknya kayak gini, jadinya lebih ke arah sideways panjang ya. Kalaupun nanti naik, kayak waktunya lama untuk nyampe ke sini lagi. Karena memang sideways cukup panjang. Kalau memang nanti udah lewat daripada yang stop loss yang diberikan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk stop loss untuk saham NATO. Jasa Marga masih sesuai rekomendasi yang diberikan ya. Masih belum ada perubahan. Dan juga memang ada potensi rebound
Tadi juga dibacakan ya terkait dengan ada sentimen yang cukup positif di mana laba bersihnya meningkat 222%. Dan teknikalnya juga masih cukup oke. Jadi kemarin pengelemahannya hanya berupa retest tersupport, ikuti saja rekomendasi yang diberikan untuk saham jasa marga. Tapi kalau misalnya mau early targetnya mungkin di sekitar sini 3.780 boleh ditimbangkan untuk daerah target. Kalau misalnya memang hanya tidak mau lama-lama ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham MTEL dan BBC tadi udah diberikan langsung ke MTEL ya. MTEL kayaknya masih saham baru-baru IPO juga tuh. Iya betul. Udah kan candle-nya agak sulit untuk di zoom out, lebih sulit daripada RMR. Ini sideways besar ya, tidak disarankan untuk melakukan spekulatif buying atau spekulatif yang lain-lain lah yang dilakukan karena memang pergerakan sahamnya sangat tidak menarik dan juga chart-nya secara teknikal kurang oke. Belum ada banyak data historis dan cenderung hanya sideways panjang di 830 dan 740. Jadi harap berhati-hati untuk saham ini. Kemudian lanjut ke saham Excel udah, Excel belum, Excel SCMA ya. Saham Excel. Saham Excel sendiri memang masih ada potensial untuk menguat selama bergerak di atas daripada support yang ini. Support 2.630. Peluang penguatan saya rasa terbatas dulu sampai ke 2.750 sampai 2.760 untuk saham Excel, dan apabila melewati itu bisa nyampe mungkin ke daerah 2.780. Lanjut lagi untuk saham SCMA dan MLPL. Saham SMA sendiri kemarin breakout terhadap pola double bottom yang bisa menjadi indikasi reversal terhadap tren bearish yang berlanjut selama ini, lebih tepatnya, dan lewat daripada trend line. Sudah oke lewat trend line-nya, sebenarnya bisa digambarkan lebih jelas di sini. Oke, sudah lewat trend line, dan kemarin juga impulsif ya, pelewatan daripada trend line-nya dengan volume cukup besar. Supportnya tapi masih agak jauhnya di 240. Terus sekarang ini, kalau mau lebih atas lagi mungkin hanya sampai sini ya, 246 ya. Sekarang ada breakout daripada double bottom, ada peluang untuk melanjut menguat sampai EMA 90 di sekitar 298 untuk saham SMA dengan support yang tadi disebutkan. Kemudian kita berlanjutkan lagi untuk saham MLPL dan ASA. Saham MLPL sendiri terlihat adanya ini lebih korektif sih naiknya, jadi agak bahaya ya. Kita kalau mau spekulatif pun saya kurang menarik menurut saya dari sisi teknikal. Supportnya itu ada di 210 terdekatnya ya. Sebenarnya lebih signifikan di sini support di 180-an, tapi untuk terdekat di 210. Peluang penguatan sebenarnya ada dengan stokastik juga pointing up. Cuman ini gerakannya korektif sekali dan tertahan ya di resisten 250 nih. Kecil di sini ya. Ternyata ada value swing. Hanya kurang menarik untuk diperhatikan, mungkin sampai 250 lagi, bisa jadi retest, kalau misalnya lewat dari 250 baru ada peluang untuk lanjut menguat ke 270-an, 278. Dan lanjut ke saham yang berikutnya deh, yaitu AGI dan WOOD. Saham AGI sendiri terlihat memang terbentuk sepertinya head and shoulder yang cukup besar dengan support yang masih tertahannya, masih di atas support ya, belum jadi breakout. Jadi kalau breakout baru ada peluang melemah lanjut di 1350-an. Sekarang masih berkutat dengan pembentukan head and shoulder besar. Nih ya, head and shoulder di sini ya. Ini segitiga, segitiga lagi. Ada peluang untuk lanjut ke melemah. Jadi ini resistennya. Kalau nggak bisa lewat dari 1480, berhati-hati. Ada peluang untuk melanjut lagi ke support lagi di 1380 misalnya. Dan kalau break di 1380-an atau lebih tepatnya 1360, itu ada peluang untuk lanjut melemah lebih lanjut ke bawah, mungkin ke 1250 karena breakout daripada head and shoulder yang terbentuk. Saham AGI. Kita lanjut ke Wood. Saham Wood sendiri memang agak tricky, di mana supportnya sekarang ada di 685. Ini perhatikan untuk supportnya.
yang krusial kalau misalnya tertembus atau bisa lanjut melemah lebih bawah lagi dari pergerakan harga sekarang. Kemudian sekarang lagi tertahan di dynamic resistance di 3735. Jadi harap berhati-hati. Ini masih pembukaan candle ya. Misalnya nanti lewat dari 735 atau bergerak di 740 ada peluang untuk menguat kembali ke di 750. Ini 750. Ini tadi artinya di 735 naik kuatnya di 740 ya. 740 ada peluang ke 750 ya untuk pergerakannya. Kemudian lanjut ke saham BC, ADO, dan INDR. BC. Bentar. Belum pernah dengar juga. BC. Saham BC sendiri memang kemarin ada penguatan ya. Memang ada penguatan, tapi kelihatannya ini saham yang kurang, ini agak quality chart-nya tuh nggak bagus lah buat di trading kan, bahasa gampangnya. Peluang penguatan tuh paling, saya nggak berani jauh-jauh untuk saham seperti ini. Mungkin sampai 1000. Supportnya itu di 970. Lanjut ke saham ADRO dan INDR. ADRO terlihat adanya hari ini potensial dia terbentuk rebound, tetapi perhatikan untuk supportnya di 2640 ya. Terus saya perhatikan supportnya ada potensial untuk rebound atau menguat kembali, lebih tepat, lebih mudah bahasanya. Mungkin ke sekitar area sini biar lebih aman satu banding satu aja di 2980, atau kalau masih mau lebih jauh lagi di 3200 ya. Lanjut lagi saham INDR, dan ada yang nanya tentang saham yang berkaitan dengan harga minyak goreng, AALI dan LSIP. INDR sendiri memang semenjak breakout yang base kecil ini, memang sangat besar volume penguatannya dan stokastiknya pun langsung loncat ya ke atas, terbuka menganga lebar sekali, dan sekarang udah break resisten lagi bahkan. Dan perhatikan ya, untuk beberapa kali candle memang penguatannya selalu seperti ini tipenya. Lihat nih ya, ini breakout ya, ini juga breakout yang kecil, kemudian langsung menguat hijau besar, kemudian pas melemah juga hijaunya merah besar, tak impulsif, setiap hijau besar diiringi dengan merah besar yang terbentuk candle yang sama ya, candle rejection yang sama. Jadi harus berhati-hati terhadap titik-titik 5.460 atau sekitar area 5.730. Di sana ada peluang terjadi rejection keras apabila mencapai area tersebut. Supportnya bagi yang udah masuk dari base itu di 4620. Memang kalau spekulatif sekarang sih agak ngeri karena memang dekat sekali dengan resisten yang bisa jadi daerah rejection atau rejection cukup keras ya, berkali-kali setiap kali kena area itu keras sekali ke bawah, bahkan ke bawah sampai ke 3.900 dari tadinya di 5.500. Jadi saham ini highly volatile dan yang risikonya tinggi, jadi harus berhati-hati apalagi sekarang ada di daerah dekat-dekat resistennya. Lanjut ke saham LSIP dan AALI. Saham LSIP sendiri masih oke secara outlook, masih ada peluang menguat. Supportnya ada di 1.300, penguatan masih ada. Resisten mungkin dicapai di 1.460 atau ke dekat-dekat resisten yang selanjutnya di 1.550 untuk saham LSIP. Lanjut ke ALI. Saham ALI juga bergeraknya masih menguat ya. Untuk pergerakan candle hari ini. Supportnya di 11.225. Untuk resistennya ada di, udah nyentuh sebenarnya. Sekarang ada di yang selanjutnya ada di 12.650. Kemudian lanjut ke saham ASA dan MNCN. Saham ASA sendiri memang adanya breakout terhadap trendline ya, dan cukup impulsif. Jadi mungkin kalau mau support tuh di sini bagi Anda masuk 2125. Nah, 2125 betul. Kemudian juga untuk peluang penguatannya bisa sampai sini 2660 sama bergerak di atas trendline ya. Atau sampai ke area sini di dekat EMA 90 di 2800. Lanjut ke saham tadi MNCN kayaknya kita belum bahas ya. Lanjut MNCN, ini supportnya 875 atau 870 untuk supportnya.
Resisten yang mungkin dicapai itu sekarang udah tersentuh di 920 dan ada rejection, jadi nunggu candle hari ini. Dan kalau misalnya masih lanjut menguat, bisa nyampai mungkin ke area-area 930 atau 940 untuk resisten keduanya yang bisa jadikan target profit, daerah target profit lebih tepatnya. Kemudian lanjut ke saham Excel, Tower, dan Tebik. Ini kayaknya tanya telekomunikasi ya. Supportnya ada di 2525, stokastik juga pointing up ya. Ada peluang menguat, tapi tipis saja. Ini saya udah bahas tadi. Jadi 2770 atau sampai ke area dekat-dekat sini 2800-an untuk Excel. Langsung ke Tower, Tower Tebik ya. Kaitan dengan mana atau kasih semua ini. Sama Tower sih nggak gitu bagus ya, secara pergerakannya cenderung sideways dalam kotak, daerah kotak yang saya gambar ya sekarang ini. Jadi sekitar area sini di sekitar 1070, antara 1000 sampai 1070 dia akan geraknya paling bertahan di sana, berbentuk atap dan lantai hanya bertahan di sana untuk sementara waktu sampai terbentuknya breakout terhadap titik resistance atau support yang ada di sini di range tersebut. Dan kita lanjut ke saham ABMN, Tebik udah belum ya tadi ya? Tebik belum ya? Tebik belum. Tebik belum ya? Memang tapi jelek sekali secara chartnya, masih nggak oke secara teknikal. Resternya 3050 dan selama masih bergerak di bawah situ, ada peluang untuk lanjut melemah, mungkin ke arah sekitar 2820 terdekatnya, karena memang pergerakannya cenderung sideways panjang sama kayak tadi Tower. Lanjut ke Tekim dan INKP. Saham Tekim sendiri sekarang ada di support 7000. Saya kurang oke ya untuk pergerakannya karena bearish. Lihat masih tertahan di trend line, tetapi ini bearish ya. Dan berapa kali nyoba, saya garisin deh. Resisten ya, bahkan nggak menyentuh resisten yang cukup signifikan situ. Kemudian juga kembali membentuk resisten lagi dan lebih lemah lagi bergeraknya ke bawah. Makin lama makin rendah, bentuk puncak yang lebih rendah lagi. Dan ini ada pola bearish, ada kemungkinan lanjut ke bawah lagi. Kalau misalnya nembus daripada trend line ini, bahkan bisa sampai ke area-area 6.750. Jadi harap berhati-hati untuk saham Tekim. Seharusnya sama INKP pergerakannya sepemahaman saya mirip-mirip. INKP. Saham INKP sendiri ya sama ya. Ini kemarin sempat menguatnya jelek, kurang oke secara quality chart-nya, di mana 8750 ini kena resisten setelah menguat di langsung aksi sell yang terlihat oleh para trader dan kemudian langsung terbentuk sideways panjang lagi. Jadi bisa jadi pergerakan cuma di sana aja. Jadi agak lama lah untuk pergerakannya. 7.325 supportnya. Kemudian untuk resistennya di 8.725. Jadi agak pergerakannya masih cenderung sideways atau hanya berkutat di sana aja. Nggak disarankan untuk trading saham ini. Mungkin yang sudah masuk itu bisa dipertimbangkan untuk posisinya. Apabila mungkin nanti menyentuh area sini ya 8230 kembali kalau menguat. 8225 lebih tepatnya sih, nggak ada 8230. TBLA dan MYR kita langsung lanjut. Saham TBLA. Saham TBLA sendiri sekarang setelah reject resisten 860 dan kemudian untuk resisten baru nih, tapi masih belum valid ya, masih nunggu apakah dia akan lewat daripada low interval sini di 800. Sekarang resistennya ada di 825 terdekat, dan sekarang coba untuk menguat, terutama dari stokastiknya juga pointing up. Penguatannya mungkin hanya untuk retest ya, jadi ini kemarin juga kena daripada support terdahulu.
Mungkin ke area sekitar 820, jadi agak tipis karena saya tidak yakin dengan pergerakannya. Pergerakannya sangat bukan fluktuatif, lebih tepatnya sangat ranging dan juga sangat impulsifnya kurang tertata dengan baik, kurang rapih. Berbeda dengan contoh-contohnya sahamnya kayak ASI dan UNTR yang pergerakan chartnya cukup oke untuk diproyeksikan. Kemudian lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu ada Emyor. Saham Emyor sendiri sempat rebound ya terhadap titik support di 1480. Reboundnya juga sekarang tertahan di garis EMA, garis biru dan kuning yang menunjukkan bahwa trennya masih bearish. Dan mungkin Bapak atau Ibu yang sudah melakukan spekulatif daripada support di sini, bisa dipertimbangkan untuk sell on strength terhadap area sini karena bisa jadi dia lanjut melemah, apalagi dengan tertahannya dia pergerakannya di sekitar area EMA 21. Langsung ke saham-saham ABMM dan PTB. ABMM sebenarnya agak menarik, tetapi ini sifatnya menunggu dulu ya daripada breakout. 1570 untuk supportnya. Kalau misalnya lewat daripada 1665 ada peluang untuk lanjut sampai ke daerah 1720 ya untuk saham ABMM. Kalau misalnya dia mampu melewati area tersebut. Jadi cukup oke ya untuk ABMM. Lanjut ke saham PTBA. Saham PTBA sendiri terlihat terbentuknya valid swing, ini menarik, cukup menarik. Ada peluang untuk lanjut menguat mungkin sekitar area 3.500 ya untuk target profitnya. Supportnya ada di kalau mau lebih aman di 3.140 atau di kalau mau dekatnya itu 3.100. Ini low-nya berapa yang kemarin? Sorry, 3.140 untuk sifat spekulatif hari ini karena candle-nya belum matang. Inco, kita lanjut ke Inco sama AMRT Medco. Inco, AMRT Medco. Inco terlihat memang sudah sesuai dengan yang diberikan outlook-nya tadi ya. Di lewat rekomendasi harian yang diberikan memang menguat, kembali menguat sahamnya. Rekomendasi harian kemarin ya, sorry, hari ini lagi. Kemarin diberikan Inco, bisa dilihat di Telegram, di Research PSI. Ini kalau nggak salah di sini ada di slide. Di sini ya, itu ada tuh @research_PSI. Di sana bisa dilihat, di search aja di tombol search Inco, nanti bisa lihat targetnya di mana. Bagi Bapak atau Ibu yang mungkin menanyakan tentang target Inco yang diberikan oleh Philips Sekuritas pada hari kemarin kalau nggak salah ya. Dan kita lanjut ke saham AMRT dan Medco. Kita belum ngomongin AMRT sama Medco ya. Langsung ke saham AMRT Medco. AMRT. Sekarang kan ada resisten ya. Jadi ini resistennya cukup kuat dan stokastiknya ada dead cross. Harap berhati-hati atau sebagai yang udah masuk dari titik yang di bawahnya bisa jadikan titik target profit sekarang nggak apa-apa di sell on strength. Jadi daripada nanti menunggu daripada kena ini takutnya nggak kena daripada resisten yang atas sini tahunya nggak kena lanjut turun. Apalagi sekarang penguatannya sangat tajam ya, hampir 90 derajat itu sekitar 70-80 derajat. Biasanya penguatan yang sangat tajam ini diiringi juga dengan koreksi yang cukup tajam. Jadi harap berhati-hati apalagi sekarang tidak resistennya sekitar areanya kemarin berapa? 1420, takutnya nanti lanjut lemas setelah kena area 1420. Terlebih dahulu dengan sudah overbought dan terbentuknya dead cross pada stokastik yang diiringi dengan resisten kuat yang tersentuh. Oke, kita langsung lanjut ke Medco, TPIA, dan Medco. Medco sendiri memang walaupun penguatan hari ini adalah berbentuk gap ya, masih ada peluang untuk menguat lebih lanjut, mungkin ke area 950 untuk saham Medco. Untuk supportnya itu ada di jauh sih. Kalau mau deket-deketnya tuh di sini, tapi ini lebih ke arah sangat spekulatif tuh supportnya ya. Sebenarnya paling aman di sini ya, di 550. Kalau terdekatnya di 580. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk saham TPIA dan ISAT. TPIA. TPIA sekarang semenjak breakout ya, tidak disangka-sangka ternyata dia false break dulu yang kemarin ya, pas kita spekulasi di sini.
Ternyata baru dia bikin di EMA 90 baru pola gitu baru lanjut menguat. Sampai sekarang juga masih ada peluang menguat. Stokastik juga kembali pointing up ke atas. Jadi bentuk dead cross. Peluang penguatannya masih ada, mungkin ke sekitar area sini ya. Ada resisten di 9.900-an. Untuk supportnya jauh sih, ini jauh. Jadi nggak disarankan untuk masuk sekarang ya. Nggak, tunggu aja kalau ada koreksi ke EMA 2134 baru oke lah. Ini nggak lah, jangan. Nah, coba-coba karena ini pasti di atas 10% karena di 8.200 supportnya. Oke, kita lanjut ke ISAT. Sama ISAT sendiri ya memang tadi juga kayaknya udah dikasih briefing tentang ini atau belum ya? Berkali-kali sudah dinyatakan bahwa dia bergerak di bawah garis ungu dan kuning lebih tepatnya, dan terlihat kemungkinan ini ada rejeksi atau potensi melemah terhadap garis dynamic resistennya, bisa sampai ke support di 5.050 ya, atau terdekatnya di 5.150, jadi agak bahaya untuk main ini. Terkait dengan trennya masih bearish juga. BRIS dan BRPT. BRIS juga tadi udah bearish, terlihat dari polanya ya, jadi agak berbahaya untuk melanjutkan hold apabila ada yang hold ya. Ini BRPT saya kurang suka sih dengan chartnya. Jadi mungkin kalau menguat karena tahanannya banyak atau resistennya banyak yang terlihat di sini, mungkin sampai 906 ya kalau masih lanjut menguat. Supportnya boleh dipertimbangkan di sini karena berapa kali dia diinjeksi di sekitar 845. Kita akan lanjut lagi ke saham TINS dan INCO. TINS tuh udah, INCO udah. TINS juga tadi udah ya. Peluangnya masih ada peluang menguat. Tadi kan kasih ini 1.700 atau ke daerah 1.750. Sama ya, karena penutup terlihat juga ada potensi menguat. MPMX dan MSKY. MPMX sendiri terlihat adanya break terhadap resisten dan stokastik juga start closing up, tapi dekat dengan resistennya ya. Sekarang tadi sempat kena, kalau menguat sampai ke sini cukup oke untuk daerah 1240, supportnya ada di 1070 untuk MPMX. Tapi kalau mau masuk pun belum ya, buying sinyal belum. Walaupun sekarang partai penguatannya ada, tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu ada cara lain untuk masuk, nggak masalah juga, beda supportnya. Peluang penguatan masih ada. Kemudian lanjut ke MSKY ya. MSKY sendiri support, ini saya kemarin juga udah nyampaikan ya pada hari Senin, untuk saham yang sering ARB kayak gini ya, ARB-nya kan bisa 5 hari berturut-turut, bahkan arah bisa lebih daripada ARB-nya bisa sampai lebih dari 5 hari. Tidak disarankan untuk melakukan trading terhadap saham ini terkait dengan takutnya nanti order yang diberikan order sell on weakness atau order sell on strength-nya takutnya nanti tidak tercapai atau lebih tepatnya kalau ARB nanti nggak kejemput ya. Jadi agak berbahaya untuk main ini. Tidak disarankan, sangat tidak disarankan untuk main teknikal atau trading saham ini. Supportnya, walaupun saya bisa berikan sebenarnya supportnya nih, support di 390 jauh ya. Dan sekarang ada tertahan di sekitar area resisten di 550. Jadi saya kurang setuju ya untuk melakukan trading terhadap saham ini. Sangat bahaya. Lanjut ke saham MTK, BP, BBRI. MTK terlihat kayaknya masih pergerakannya tertahan di resisten 2340 ya. Dan memang saat kemarin nih masih belum mampu melewati daripada volume penjualan yang terbentuk. Sebenarnya udah mampu sih, sebenarnya udah break, tapi masih tertahan di resisten di 2340. Dan selama masih bergerak di bawah sini, kayaknya cenderung bergeraknya hanya sekitar ini ya, support 2000 sampai ke 2340, jadi wait and see dulu. Kalau misalnya dapat 2340 baru menarik. Sekarang belum begitu menarik untuk pergerakan MTK. Ada BP sekarang sama BBRI. BP, BBRI. Langsung lagi dulu aja. BP. BP tidak disarankan untuk melakukan trading apa untuk saham ini terkait dengan sahamnya dia kesalahan 50 perak, nanti jadinya bukan trading malah nyangkut tidak bisa dijual.
Dan terlihat bahwa volatility-nya tidak hampir sering 50 ya, jadi kadang nggak ada gitu. Kemudian juga transaksinya kecil, tidak disarankan untuk melakukan permainan terhadap saham yang dekat-dekat harga 50. Dan secara outlook pun sangat sulit diberikan. Saya mohon maaf terhadap tentang saham BP. Dan BBRI, kita akan lanjut ke BBRI. Oke, BBRI sekarang tuh kan sempat melemah, sekarang gap up. Ada belum closing gap-nya di sini. Ini tuh, saya lihat saham-saham bank lain dulu deh. Oke. ASG juga ada valid swing ya. Oke, jadi ada kemungkinan untuk lanjut untuk saham perbankan. Saham perbankan itu ada peluang mungkin menguat ya. Terkait dengan kalau misalnya nanti dia tetap stay di atas 4.710 ya. Ke closingnya masih bisa lanjut menguat mungkin ke area 4.830 untuk pergerakan saham perbankan. Terutama untuk yang ditanyakan BBRI. Lanjut ke saham dari Bapak Leo, bertanya tentang saham mungkin sudah dijawab ya. Langsung lanjut ke KLBF dan Mari. Saham KLBF sendiri sekarang sudah breakout terhadap pola yang terbentuk. Untuk sekarang masih tertahan di EMA. Dan belum menyentuh melewati resisten 1650 sampai sekarang. Karena turunnya langsung gap ke bawah. Kalau misalnya nanti lewat di 1660 ya, atau nyampe 1660 baru menarik. Ada peluang untuk berlanjut lagi mungkin ke area 1700 atau 1720-an. Lanjut ke saham Mari. Saham Mari memang sekarang tertahan di pembentukan base kecil di 270-an. Dari low-nya 270 atau lebih tepatnya 280. Kalau mau spekulatif bisa, tetapi jangan terlalu jauh. Supportnya ada di 270 tadi, 280 ya, di 280. Oh ya 280 atau di 278 lah untuk supportnya kalau misalnya mau stop loss. Dan nggak usah jauh-jauh amat ya untuk targetnya mungkin aja di 307 ya atau 308 tadinya cepat lah. Kalau misalnya mau masuk GZCO yang terakhir ya pertanyaan dari Bapak Donald. GZCO. Oh ada. GZCO menarik pergerakannya ya. Setelah kena EMA 2134 sudah peluang penguatan. Mungkin bisa dipertimbangkan di area 160-an untuk daerah target profit atau di area 160, iya di 160-an betul. 163 kah atau di 165. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan terus setia mengikuti daripada seminar dan daripada kegiatan edukasi yang diberikan oleh Philips Sekuritas. Saya mengapresiasi sekali kehadirannya setiap webinar yang diadakan oleh Philips Sekuritas dan saya mengucapkan kembali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Semoga hari ini membantu untuk mengetahui tentang pergerakan candle ke depan bagi yang menanyakan outlook-nya ya, atau bagi yang menonton saja. Jadi mungkin saya juga ingatkan untuk ke depannya mungkin ditanyakan lewat Q&A bagi yang masih bertanya lewat chat, takutnya nanti terlewat atau kami lebih fokus ke Q&A, jadi Q&A-nya akan kami usahakan terjawab semua. Jadi lebih baik di lewat Q&A, takutnya nanti terlewat kalau chat ya. Oke. Dan mungkin bagi Bapak atau Ibu yang mau mengikuti, misalnya nanti mau ikutin tadi yang katanya promosi, bisa lakukan pembelian atau mengikuti daripada syarat dan ketentuan yang diberikan atau mengontak daripada customer care atau sales yang mengetahui tentang adanya promo ini. Sehingga cerita saya izin pamit terlebih dahulu. Thank you.